Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Logos di kanal YouTube HKBP Limo. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu di pagi hari ini. Engkau Tuhan telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, biar firman ini menjadi pelita dan modal di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami hanya ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pagi hari ini, Senin, tanggal 5 Agustus 2024, diambil dari kitab Pengkhotbah 5, ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang hidup di Indonesia, jamu bukanlah suatu hal yang asing. Tiap hari kita jumpai banyak orang meminum jamu berbagai jenis yang dibuat dari bermacam tumbuh-tumbuhan. Dimulai dari penjualan jamu yang sederhana, ada juga jamu gendong, sampai jamu dikemas secara modern yang dapat kita jumpai di mana-mana. Bahkan pabrik jamu ada di beberapa kota di Indonesia, secara khusus banyak di Pulau Jawa. Di tempat-tempat tertentu ada kios-kios jamu yang menjual jamu disertai dengan telur dan madu. Bukan itu saja, kita pun mengenal bakul-bakul jamu yang diramu sendiri dan mengedarkannya sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Di Jawa ini pun saya melihat banyak sekali penjual jamu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa jamu itu sedemikian merakyat, sehingga peminumnya bukan saja dari kalangan rakyat jelata seperti tukang beca, buruh kasar, kuli bangunan, tetapi bagi mereka juga yang tinggal di rumah-rumah mewah. Pernahkah Anda minum jamu tradisional? Kebanyakan rasa jamu itu pahit, khususnya jamu yang terbuat dari brotowali. Itu terkenal sangat pahit sekali. Tetapi mengapa demikian banyak orang menyukainya? Tak lain karena mengerti akan khasiat daripada jamu itu. Biarpun pahit, tetapi sebenarnya baik untuk tubuh jika mereka suka meminumnya. Tetapi jamu yang saya maksud di sini adalah jaga mulut. Ada ungkapan yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Maksudnya di sini bahwa perkataan bisa menjadi senjata tajam sehingga dapat menyakiti orang lain jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik. Sama halnya seperti Raja Salomo mengingatkan, banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, dia akan berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Ada orang mengatakan, banyaklah mendengar, sedikitlah berkata-kata. Maksudnya, lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Karena dengan banyak mendengar, maka kita akan lebih banyak waktu untuk menerima
pembelajaran. Melalui ungkapan tersebut terlihat sangat jelas begitu pentingnya mengendalikan mulut dan membatasi kata-kata terhadap sesama manusia. Terlebih berkata-kata dengan Tuhan. Kadang-kadang kita mengeluarkan perkataan yang tidak layak kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada situasi masa-masa sulit, seperti kesusahan atau sakit penyakit yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Melalui nas ini, kita diingatkan agar lebih hati-hati dalam menyampaikan perkataan yang keluar dari mulut kita, terutama bagi sesama. Kita diingatkan bahwa posisi kita di dunia dan Tuhan ada di sorga, yang menggambarkan bahwa Allah lebih tinggi dari kita. Karena itu, janganlah kiranya kita membuat diri kita seakan lebih tinggi daripada Tuhan. Firman Tuhan juga kadang-kadang demikian pahit dan keras menegur dosa-dosa kita. Tetapi tujuan Tuhan dengan teguran itu baik adanya, yaitu supaya kita datang lebih dekat kepada Tuhan dan mempunyai kehidupan yang benar. Di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Moralitas bagi kehidupan orang Kristen adalah tidak berkata dusta, tidak berkata bohong, mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi, dan menjaga tutur kata sehingga tidak berkata kotor. Untuk itu, mari menjaga mulut kita agar mengeluarkan perkataan yang baik yang memberkati setiap orang. Kita diminta agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita kiranya menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dan berkata yang baik kepada sesama manusia agar tidak menimbulkan sakit hati. Namun, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita mendatangkan sukacita, berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas renungan firman-Mu di pagi hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk mengendalikan mulut dan hati kami. Ya Tuhan, bantulah kami melatih diri kami, mengendalikan mulut dan hati dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai aktivitas kami di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Apapun yang kami kerjakan berhasil seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami ini adalah manusia berdosa yang tidak luput kesalahan dan kekurangan. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.